Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya yang diberikan kepada kita secara terus-menerus dan tidak ada henti-hentinya. Salat salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang dapat memberikan syafaat kepada kita umatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Selanjutnya mari kita ikuti kajian kitab Safinatun Najah. Kita masuk pada pembahasan tentang rukun-rukun wudu. Faslun ay hadza faslun fi faraidil wudu'i, fasal di dalam menerangkan fardu-fardunya wudu. Furudul wudu'i sittatun. Fardu-fardunya wudu itu ada 6 macam. Jadi rukunnya wudu, fardunya wudu, hal-hal yang wajib dan harus dilakukan saat wudu itu hanya ada 6, tidak kurang dan tidak lebih. Kenapa kita harus mengetahui tentang rukunnya wudu? Jawabannya karena termasuk syarat daripada sahnya wudu seseorang adalah harus tahu mana yang rukun dan mana yang sunnah. Jika seseorang menganggap yang rukun itu adalah sunnah atau sebaliknya yang sunnah itu adalah rukun, maka wudunya dianggap sebagai wudu yang tidak sah. Oleh karena itu marilah kita membahas satu persatu daripada rukun-rukunnya wudu. Rukun wudu yang pertama al-awwalu an-niyatu. Rukun wudu yang pertama adalah niat. Niat sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya keabsahan daripada setiap perbuatan seseorang itu tergantung daripada niatnya. Jika niatnya benar, maka pekerjaannya menjadi sah. Jika niatnya salah, pekerjaannya pun juga tidak sah. Maksudnya bagaimana? Kita harus tahu tata cara menempatkan niat di dalam wudu itu sendiri supaya wudu kita menjadi wudu yang sah. Jika kita tidak mengetahui tentang niat itu sendiri di dalam wudu, tidak tahu tata cara menempatkan niat itu, maka juga wudu kita dianggap wudu yang belum sah. Lalu apa yang dimaksud niat di dalam wudu itu atau di dalam hal-hal yang lain? An-niyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Pengertian niat sendiri adalah menyengaja sesuatu. Jika perbuatan atau pekerjaannya adalah wudu, adalah harus ada penyengajaan untuk melakukan wudu itu sendiri. Sengaja tersebut atau penyengajaan tersebut muqtarinan bi fi'lihi, harus berbarengan dengan pekerjaan itu. Jika menyengajanya sebelum perbuatan itu dilakukan, maka tidak dikatakan sebagai niat. Itu bedanya. Jadi niat itu bersamaan dengan pekerjaan tersebut berlangsung. Menyengaja bersamaan dengan perbuatan tersebut berlangsung. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu ada di dalam hati. Jadi niat itu dilakukan di dalam hati, bukan pada mulut atau pada lisan. Menyengaja wudu bagaimana? Yaitu dengan mengucapkan aku wudu. Kata aku wudu itu diucapkan di dalam hati kita. Wa talaffuzu biha sunnatun. Melafadzkan, mengucapkan dengan lisan biha sunnatun. Mengucapkan niat tersebut hukumnya sunnah. Jadi kalau kita mengucapkan nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Jika kita mengucapkan itu dan tidak ada kata aku wudu di dalam hati,
wudu kita tidak sah atau belum sah. Wa waqtuha 'inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Niat tersebut dilakukan saat membasuh bagian pertama daripada wajah. Pada saat kita mengambil air dan kita basuhkan ke wajah, itulah saatnya kita mulai memasang niat kita, saatnya kita mengucapkan aku wudu. Jika kita tidak mengucapkan kata aku wudu di dalam hati kita, maka perbuatan kita dianggap bukan perbuatan wudu karena tidak ada niatnya. Jadi tata cara niat adalah berlangsung saat seseorang mengalirkan air pada wajahnya, membasuhkan air pada bagian pertama daripada wajahnya. Kita masuk yang kedua, ats-tsani ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah. Adapun batasan-batasan wajah yang harus dibasuh saat wudu dari bagian atas sampai bagian bawah atau bagian yang melintang adalah bagian dari mulai pertamanya tempat tumbuhnya rambut atau tempat pertama tumbuhnya rambut sampai bagian bawah dagu kita. Jadi semuanya harus dialiri dengan air. Jadi kalau dari bagian atas adalah mulai atau tempat pertamanya rambut kita tumbuh sampai dagu kita, bawah dagu itu harus terkena air semua. Adapun dari bagian samping, batasan wajah adalah bagian antara kedua telinga, termasuk dalam bagian wajah adalah rambut-rambut yang tumbuh di atasnya, seperti dua alis, bulu mata, kumis, dan rambut di tepi pipi. Kalau bahasa Jawanya disebut sebagai godek. Godek itu juga wajib harus terkena air karena godek itu termasuk bagian daripada wajah. Oleh karena itu diwajibkan membasuh bagian luar dan bagian dalam rambut-rambut tersebut, alis-alis tersebut, kumis-kumis tersebut, godek itu dibasuh beserta kulit-kulit yang berada di bawahnya. Meskipun rambut-rambut itu adalah tebal. Karena rambut-rambut tersebut termasuk bagian daripada wajah. Sedangkan rambut tebal yang di luar batas wajah, maka hanya diwajibkan membasuh bagian luarnya saja. Selanjutnya, kalau semisal masalah jenggot. Adapun rambut jenggot dan rambut-rambut yang tumbuh berada di antara jenggot dan godek, atau bahasa Jawanya itu brewok. Maka apabila mereka tumbuh tipis, maka wajib membasuh bagian luarnya saja. Sedangkan bagian dalam beserta kulit yang berada di bawahnya, saya ulangi lagi, jika rambut tersebut tipis atau brewok tersebut tipis, maka wajib membasuh bagian luar dan bagian dalamnya, beserta juga kulit-kulitnya. Sebaliknya, jika rambut tersebut adalah tebal, maka wajib membasuh bagian luarnya saja, bukan bagian dalam, karena dianggap sulit. Kecuali apabila brewok tersebut tumbuh pada wanita ataupun banci, maka wajib bagi wanita tersebut atau banci tersebut membasuh dan mendatangkan air sampai ke bagian dalam dan juga di bagian kulit-kulit bawahnya. Alasannya karena rambut-rambut itu adalah tidak umum tumbuh pada seorang wanita ataupun banci. Oleh karena itu disunahkan bagi wanita atau banci untuk menghilangkan brewok jika punya brewok. Hukumnya adalah sunnah. Kalau tidak dihilangkan ya tidak wajib untuk menghilangkan. Tapi wanita tentunya punya naluri malu jika mempunyai brewok. Selanjutnya yang ketiga, ats-tsalitsu ghuslul yadaini. Yang ketiga adalah membasuh dua tangan
ma'al mirfaqaini bersamaan 2 siku, sampai 2 siku, yang mana 2 siku tersebut juga wajib harus terkena air, wajib dibasuh air. Karena di sini kata yang digunakan adalah ma'al mirfaqaini, bukan ilal mirfaqaini. Kalau memakai kata ilal mirfaqaini, 2 siku tersebut tidak wajib dibasuh dengan air. Tetapi di sini memakai kata ma'al mirfaqaini, maka 2 siku tersebut juga wajib harus dialiri oleh air. Ar-rabi'u yang keempat, mashu syai'im minar ra'si, membasuh sebagian kepala. Maaf, mashu syai'im minar ra'si, mengusap. Jadi bukan membasuh, mengusap sebagian dari kepala, meskipun cuma 1 rambut yang menancap pada kepala, dengan ketentuan rambut tersebut masih berada di area kepala, ataupun mengusap sedikit kulit yang berada di kepala, itu sudah cukup untuk membuat wudhu itu menjadi sah. Tetapi apabila kita mempunyai rambut yang sangat panjang, jika diurai, dijulurkan ke depan sudah melewati batas kepala, ke belakang melewati batas kepala, ke samping, dan seluruh arah-arah kepala, rambut tersebut sudah melampaui batas kepala, maka mengusap ujung rambut tersebut belum cukup, artinya wudhunya belum sah. Artinya bagaimana? Jika rambutnya masih berada di area kepala, itu mengusapnya hukumnya adalah sah. Selanjutnya al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima adalah membasuh 2 kaki. Ma'al ka'baini, sampai 2 mata kaki, dan 2 mata kaki dan juga area di sekitarnya wajib juga terkena air, wajib dibasuh oleh air. Lebih-lebih atau lebih baik juga kita membasuhnya di atas 2 mata kaki. Karena apa? Itu mendapatkan kesunahan daripada membasuh kaki. Yang terakhir as-sadisu, yang keenam adalah at-tartibu. Tartib artinya adalah urut-urut. Urut-urut maksudnya adalah alla yuqaddama udwun ala udwin. Tidak boleh mendahulukan anggota wudu satu mengakhirkan anggota wudu yang lain. Maksudnya bagaimana? Yang harus didahulukan wajib didahulukan, yang diakhirkan juga wajib diakhirkan. Tidak boleh mendahulukan membasuh tangan, setelah itu membasuh wajah. Itu namanya tidak tertib. Kalau tidak tertib, maka wudunya tidak sah. Sekian, semoga apa yang kita pelajari ini tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih saya memohon maaf. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.